Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat billah rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat. Semoga kita selalu dianugerahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan ini. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait sholat sunat tarawih atau istilah bahasa Betawi terawih. Kita buka dulu hukum melaksanakan sholat sunat tarawih. Sholat sunat tarawih itu adalah masuk kategori sunnah di dalam ibadah. Apa itu arti sunnah? Sunnah itu definisinya ma yuthabu ala fa'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu ibadah yang ketika dipraktekkan atau dilaksanakan mendapat pahala dan ketika ditinggalkan tidak mendapat siksa. Nah, ini definisi daripada sholat sunat tarawih atau kata sunnah. Nah, termasuk sholat sunat tarawih. Ketika kita melaksanakan sholat sunat tarawih, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala atau nilai lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggalkan, apakah mendapatkan siksa? Tidak. Akan tetapi ya setidaknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak terlalu menyukai orang yang selalu meninggalkan sunnah. Karena sholat sunat tarawih adalah salah satu sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terkait pahala, sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang hadisnya diriwayatkan Imam Abu Hurairah dan tertera di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Qala Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah di malam bulan suci Ramadan, kata lain ibadah sholat sunat tarawih, penuh dengan keimanan dan penuh pengharapan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan mendapatkan ampunan dosa-dosanya di masa lalu dan dosa-dosa di masa depan. Sahabat, terkait praktek sholat sunat tarawih itu sama pada umumnya seperti sholat fardu dan sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah yang lainnya. Yaitu yang pertama, kita harus menjaga syarat dan ketika prakteknya kita menjaga rukun-rukunnya. Syarat sah sholat di antara lain yaitu kita harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Syarat yang kedua, kita harus menutupi aurat. Jangan sampai aurat kita, baik laki-laki maupun perempuan, terlihat. Ketika sholat sunat dilaksanakan, auratnya tidak tertutup, maka sholatnya bisa batal. Dan ketika kita melaksanakan sholat sunat tarawih, itu harus diperhatikan rukun-rukunnya jangan sampai terlewat. Karena kalau misalkan rukun sholat satu saja terlewat, bisa menyebabkan batalnya sholat. Dan ada pertanyaan yang datang kepada saya, bagaimana hukumnya sholat yang cepat? Bahkan sholat tersebut bisa dikatakan sholat sunat tarawih paling cepat di dunia. Sebagaimana ada video yang viral yang sholat sunat tarawihnya itu luar biasa cepat. Apa hukumnya melaksanakan sholat tarawih yang seperti itu? Sah apa tidak? Berkaitannya sah apa tidak? Dan mendapat pahala atau tidak? Kita simak dulu videonya. Insya Allah kita lihat, sesudah kita lihat baru kita bahas. Amin.
Sahabat Billah, gimana? Sudah melihatkah video tersebut? Yuk kita bahas sisi fikihnya. Kalau ditinjau dari sisi fikih itu menceritakan rukun dan syarat. Oke, misalkan syarat sudah terpenuhi, wudunya benar, tertutup auratnya. Kita lihat dari sisi praktek sholatnya. Hemat saya, kan rukun sholat itu diantaranya takbir, baca takbir, baca Fatihah, tumanina, dan lain-lainnya. Kalau kita lihat yang di video dari sisi takbir, bisalah kita katakan dapat. Itu menurut hemat saya. Dan dari sisi pembacaan Al-Fatihah, nah ini Al-Fatihah itu rukun. Kalau kita amati dengan seksama, kita dengarkan dengan detail, kayaknya itu gak fasih dan terlalu tergesa-gesa, terlalu cepat, sehingga yang terdengar hanya dolinnya doang di kata akhir Al-Fatihah atau ayat terakhir Al-Fatihah. Gimana hukumnya? Kalau secara hukum ditinjau dari sisi ilmu fikih, itu tidak sah karena pembacanya terlalu cepat dan mungkin untuk makmum gak bisa mengejar, karena makmum pun harus membaca Fatihah. Kalau memang bukan jadi masbuk, dalam arti dari awal kita melakukan sholat bermakmum kepada seorang imam, maka Fatihah ditanggung sendiri, karena kan imam itu menanggung sifatnya kepada jamaah. Dari sisi pembacaannya, rukun-rukun yang lain, maka oleh karena itu menjadi seorang imam harus selektif, harus bagus, harus mantap dari segi pembacaan Fatihah, dari cara melakukan praktek sholatnya sesuai dengan aturan-aturan fikih. Al-Fatihah terlalu cepat dan kita lihat praktek rukunya pun terlalu cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ditinjau dari sisi tumaninah tidak dapat. Kalau ditinjau dari sisi tumaninah alias tenang ketika ruku, i'tidal, sujud, itu tidak dapat ketenangan. Tidak ada ketenangan, terlalu cepat. Apakah sah sholat seperti ini? Menurut hemat saya dan menurut pemahaman saya yang sebagaimana saya tahu di dalam kitab fikih, itu tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita jangan langsung menjas. Siapa tahu mereka udah tahu ilmunya bahwa sholat seperti itu boleh. Tapi pendapat hemat saya tidak boleh. Dan secara fikih itu tidak sesuai dari aturan-aturannya. Baik itu rukun-rukunnya itu tidak dapat, tumaninah tidak dapat, bacaan Al-Fatihah terlalu cepat. Dan kita lihat dari makmum yang mengikutnya itu terlalu cepat dan kayaknya capek. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an dengan tartil, alias sesuai dengan pembacaan ilmu tajwid. Bisa dipahami di sini ketika sholatnya tidak baik, yang mana sholat sunat tarawih ini adalah kategori sunnah. Kalau misalkan sholat tarawihnya nggak baik, kan tujuannya kita sholat tarawih mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Nah kalau begini, gimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala atau tidak? Secara prakteknya, wallahu alam, secara bacaannya dari sisi dzikir-dzikir yang lain, semaksimal mungkin melaksanakan sholat tarawih ini dengan penuh penghayatan, khidmat, sesuai dengan ilmu fikih. Andai kata kalau misalkan mau cepat pun sesuai aturan. Dari huruf-huruf Fatihahnya harus terdengar jelas oleh makmum maupun sendiri. Dan di dalam melaksanakan ruku, sujud tetap harus ada tumaninah biqadri subhanallah, yaitu
sesuai dengan ukuran pembacaan subhanallah minimal 1 detik. Subhanallah, misalkan Allahu Akbar, ruku subhanallah, sami Allahu liman hamidah, dan seterusnya. Insya Allah walaupun cepat, dibilang cepat, tapi masih masuk dalam rukun-rukunnya, insya Allah sah dan insya Allah mendapatkan pahala yang sebagaimana kita harapkan. Sahabat billah rahimakumullah, terkait pahala melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-7, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa fil lailatis sabi'ah faka'annama adraka Musa alaihi salam wa nasarahu ala fir'auna wa hamana, yaitu bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-6 itu seolah-olah menemui zaman Nabi Musa dan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari serangan bala tentara Fir'aun dan Haman. Dalam arti, ketika seseorang muslim melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-7, Allah akan memberikan pertolongannya. Segala hajatnya akan dipermudah, segala keinginan dan cita-citanya insya Allah akan tercapai. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.